Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sensasi corona kah atau sensasi asam lambung kah. Nah itu teman-teman ya, karena memang banyak sekali teman-teman yang terkecoh ya, dengan informasi-informasi tentang seputaran corona gitu ya. Karena memang di masa pandemi ini semua sensasi itu sangat membingungkan ya. Sensasi-sensasi itu sangat kita takutkan, apalagi kalau mendengar kata dengan pilek atau flu atau batuk, semua orang pasti menjauh. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi saya akan menjelaskan tentang sensasi corona kah atau asam lambung kah gitu ya. Dan video ini saya khususkan untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tetapi yang tidak mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, video ini tidak berlaku. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon catat sekali lagi bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli spesialis penyakit dalam. Saya itu hanya mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis selama kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Nah teman-teman, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya, karena memang subscribe itu cukup gratis ya. Subscribe itu sangat gratis dan hal yang sangat mudah sekali buat teman-teman. Jadi teman-teman tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya bagi saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian gitu ya. Dan dimohon juga bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe, kemudian juga ditekan tombol loncengnya ya, karena biar kalian itu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian dengan tujuan ya, semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sampai dengan sembuh total gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah selain itu juga dimohon ya, video saya itu dibagikan ya di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, biar orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa tahu jalan keluarnya seperti apa ya. Karena memang orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bukan kalian saja, bukan saya saja, itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali gitu ya. Nah itu, dan kadang orang itu belum tahu ya jalan keluarnya seperti apa, padahal itu di YouTube itu sangat banyak sekali gitu ya mentor-mentor yang biasanya para penderita gitu ya dulunya gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga saja dan jadikan saja gitu ya penyakit kita ini dijadikan lahan ibadah buat kita gitu ya. Lakukan kebaikan kepada orang lain, memberikan informasi-informasi yang bisa meningkatkan kesembuhan mereka gitu ya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misalnya kalian sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, Allah akan menyayangi kalian. Kalian harus percaya, kalian harus yakin, karena Allah itu memang maha penyayang ya. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain dengan sesering mungkin gitu ya, nanti doa kalian itu akan dikabulkan dan akan didengar dan akan dikabulkan ya. Dan bayangkan saja kalau misalkan kalian sekarang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sedang parah-parahnya, sedang tidak enak-enaknya, karena kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kemudian kalian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan penyakitnya, kun payakun ya. Kalian harus percaya bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu akan mendengar doa kalian, dan Allah itu akan melepaskan penyakit kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebetulnya sensasi ini itu sensasi corona kah atau sensasi asam lambung kah gitu ya teman-teman ya. Dan dimohon juga
bagi para dokter ini ya, saya hanya menjelaskan karena memang saya bukan orang berpengalaman ya, karena itu saya mengalami waktu itu gitu ya, dan pengalaman itu sebelum terjadinya corona gitu ya. Dan bagi para penderita asam lambung jangan terlalu terlalu mempercayai kabar-kabar yang kurang benar gitu ya. Jadi diagnosa corona bukan dari penilaian tetangga gitu ya teman-teman ya. Sensasi positif tidaknya corona bukan hasil informasi daripada sensasi-sensasi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang sensasi-sensasi corona itu mirip sekali dengan sensasi asam lambung. Yang paling dominan itu demam tinggi ya, demam tinggi, kemudian kehilangan penciuman, kemudian kehilangan indera perasa gitu ya. Nah itu yang paling dominan sensasi-sensasi atau gejala-gejala corona atau COVID-19 gitu ya teman-teman ya. Nah yang saya herankan sampai saat ini, yang saya herankan dulu ketika saya terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, saya juga mengalami seperti itu teman-teman ya. Saya mengalami seperti itu gitu ya. Dan kalau misalkan saya dikatakan saya positif COVID-19, itu tidak mungkin ya. Karena kenapa? Karena kejadian itu sebelum coronanya juga lahir di negerinya, di asal negerinya gitu ya, di Wuhan, belum ada virus corona gitu ya. Saya terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu di awal Agustus 2019 ya. Dan sudah mulai kehilangan penciuman gitu ya. Penciuman, indera perasa, kemudian demam tinggi, saya sudah alami itu. Tetapi corona belum lahir waktu itu. Jangankan di Indonesia ya, di negeri asalnya saja di Wuhan itu belum ada waktu itu, gitu ya. Jadi saya tekankan kalau misalkan kalian berasumsi ketika kalian mendapatkan sensasi seperti itu, kalian berasumsi kalian tertular COVID-19, saya rasa Anda sudah melakukan kesalahan gitu ya teman-teman ya. Diagnosa dokter itu lebih penting. Jadi kalau misalkan hanya mengandai-andai saja gitu ya, mengira-ngira saja, jangan lakukan ya, karena itu akan menambah kecemasan kalian teman-teman ya. Jangan pernah mengandai-andai, jangan pernah kalian mengira-ngira gitu ya. Waduh jangan-jangan ini saya terkena virus corona katanya gitu ya. Waduh jangan-jangan saya itu sudah tertular COVID-19 gitu ya, karena penciuman saya hilang, indera perasa saya hilang, saya demam tinggi. Jangan-jangan saya terkena virus itu gitu ya. Jangan teman-teman ya. Jadi positif dan tidaknya itu harus melewati diagnosa dokter, harus melewati dulu pengecekan gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berasumsi gitu ya teman-teman ya. Karena memang banyak sekali, bahkan para dokter juga itu dia itu mengatakan kalau misalkan hilang penciuman, hilang perasa atau indera perasa itu pasti katanya tertular COVID-19 gitu ya. Sedangkan saya waktu itu 2019 di awal bulan-bulan Agustus saya sudah terkena gitu ya. Terkena hilang penciuman, kemudian indera perasa tidak ada, kemudian demam tinggi. Saya sudah mengalami seperti itu dan itu bukan corona. Saya diagnosa sama dokter itu asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Banyak sekali sebetulnya sensasi-sensasi corona gitu ya, seperti demam tinggi, kemudian kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, kemudian batuk kering atau pilek gitu ya. Itu sangat katanya sensasi atau gejala-gejala corona gitu ya. Kemudian kelelahan, kemudian kehilangan selera makan gitu teman-teman ya. Kemudian sakit kepala, diare, kebingungan, nyeri otot gitu ya. Itu sebetulnya saya alami waktu itu saat terkena asam lambung GERD anxieties psikosomatis, teman-teman ya. Nah itu jadi kalian jangan pernah sekali-kali kalian mengira-ngira ya. Soalnya takutnya begini, apalagi kalau misalkan kalian tidak mengalami asam lambung GERD anxieties psikosomatis, kemudian saudara kalian atau teman-teman kalian atau istri kalian atau orang tua kalian mengalami sensasi seperti itu, kemudian Anda kemudian Anda vonis, waduh ini kamu itu terkena COVID-19, padahal belum tentu
dicek sama dokter gitu ya. Dan orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya akan langsung cemas gitu teman-teman ya. Nah itu ya, jadi jangan pernah kalian menyimpulkan sendiri, apalagi kalian itu bukan dokter gitu ya teman-teman ya. Cek saja dulu ya, cek saja dulu ke rumah sakit benar tidak. Kalau misalkan setelah dites, setelah dicek, kalau misalkan positif, ya itu pasti positif gitu. Tetapi kalau misalkan tidak, ya sudah tidak gitu teman-teman ya. Jadi jangan memponis dulu karena ada sensasi seperti itu gitu ya. Kasihan orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatisnya ya. Nanti bisa cemas, kemudian ngedrop, imunnya turun lagi, dan asam lambungnya kacau lagi, dan lama lagi ya menyembuhkannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman juga tenangkan saja ya. Kalau seandainya kalian sudah diponis sama dokter penyakitnya asam lambung GERD anxiety psikosomatis, ya sudah ya, itu saja. Lakukan saja metode penyembuhannya, lakukan saja tahapan penyembuhannya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya gitu ya. Apapun penyakitnya, kalian harus percaya kalau misalkan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola berpikir sehat, segala penyakit pasti akan sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya sekali lagi sarankan kepada teman-teman yang sekarang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalau misalkan ada orang lain yang berbicara, waduh kamu terkena COVID-19, jangan mudah percaya ya. Apalagi kalau misalkan orang itu pengetahuannya atau identitasnya bukan dokter gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan mudah dipercaya. Yang menyatakan Anda positif, yang menyatakan Anda tidak, itu kewajiban dari dokter, bukan kewajiban tetangga, bukan kewajiban orang-orang yang selalu membuat hoax gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi memang sekali lagi saya katakan, orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu memang indera penciumannya suka hilang gitu teman-teman ya, suka hilang. Saya tahu dari mana, karena saya sudah mengalaminya waktu itu tahun 2019 di awal-awal bulan Agustus, dan itu saya sangat lama sekali gitu ya, kurang lebih sekitar 1 bulan atau lebih ya, saya udah lupa lagi waktu itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalnya dikatakan corona, dikatakan saya COVID-19, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena di Wuhan-nya sendiri, di negeri asalnya sendiri, itu belum lahir ya, coronanya itu belum lahir. Nah itu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk sensasi corona itu memang setelah kesininya saya juga sering memperhatikan ya di berita di media elektronik atau di media kabar gitu, media cetak, itu hampir sama gitu ya. Sudah saya tulis, nanti saya baca dulu gitu ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Demam tinggi, kemudian kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, batuk kering, pilek, kelelahan. Ini ya, kelelahan. Jangankan untuk bekerja keras gitu ya, untuk ngomong aja itu kita itu sangat sulit waktu itu ya. Saya waktu itu sangat sulit sekali, sangat lelah sekali, kalau jangankan untuk bekerja, untuk ngomong kayak begini saja saya sudah cukup lelah gitu waktu itu. Kemudian kehilangan selera makan. Nah ini ya, orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu paling dominan itu kehilangan selera makan. Dan di sini ada dikatakan kehilangan selera makan itu sebagian daripada sensasi COVID-19 gitu ya, tanda-tandanya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian sakit kepala. Nah ini saya juga alami ya teman-teman ya. Saya alami sakit kepala waktu itu dari depan sampai ke pinggir sini, kiri kanan, atas, kemudian sampai ke belakang gitu ya. Nah setelah saya pelajari, ternyata waktu itu sakit kepala saya itu karena kita banyak pikiran ya. Kita itu setiap hari berpikir tentang penyakit ya. Akhirnya berpikir tentang penyakit yang bahaya, akhirnya kita cemas sendiri, kita ketakutan sendiri, dan ototnya menegang di bagian kepala. Nah itu ya yang saya tahu, sepengalaman saya tentang penyakit saya waktu itu gitu ya teman-teman ya. Kemudian diare. Untuk diare itu juga sama ya teman-teman ya. Untuk diare itu sama waktu itu, kadang BAB itu mencret ya. Kadang juga ada macam berbusa gitu ya, semacam kayak berbusa. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian kebingungan.
Nah ini ya, itu kebingungan itu katanya sensasi daripada atau gejala corona. Sementara waktu itu saya sangat bingung sekali ya menghadapi penyakit ini ya. Penyakit ini penyakit apa sih? Karena lama sekali sembuhnya gitu ya. Pakai obat dokter nggak ada perbaikan, pakai obat herbal nggak ada perbaikan. Nah itu ya, akhirnya saya mempelajarinya kemudian menerapkan metode sendiri gitu waktu itu. Dan alhamdulillah sudah sembuh total gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kebingungan memang dialami juga oleh orang yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Kemudian nyeri otot. Aduh, yang namanya nyeri otot itu bagian punggung, kemudian bagian lengan, kaki, paha, semuanya pada sakit waktu itu ya. Waktu itu mungkin bagi Anda yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis mungkin berbeda, tetapi waktu itu saya ngalamin seperti itu ya, semua otot itu terasa sakit gitu ya. Karena memang waktu itu saya sakitnya sudah parah sekali. Jangankan untuk berbicara seperti ini ya, untuk bangun saja saya sangat sulit waktu itu, tidak bisa bangun, apalagi waktu itu ngedropnya itu dikelilingi orang-orang yang sudah mengaji Yasin. Bayangkan saja, biasanya orang yang sudah sakit kemudian dikelilingi sama orang-orang yang sudah mengaji, biasanya tidak akan sembuh. Nah itu teman-teman, saya ngedropnya di sana waktu itu gitu ya. Nah itu kemudian apa ya, ruam kulit ya. Ruam kulit itu kita kayak macam bukan kehilangan ya, kekurangan mineral gitu ya. Jadi kalau misalkan kulitnya kita angkat gini, itu nempel ya, nempel gitu, jadi susah kembali lagi kulitnya gitu ya. Dan itu setahu saya gitu, memang kita kekurangan mineral ya, kita jarang minum lah gitu ya, karena memang untuk minum itu begah rasanya, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Nah itu ya, kemudian nah itu cuman itu ya, jadi demam tinggi, kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, batuk kering, pilek, kelelahan, kehilangan selera makan, sakit kepala, diare, kebingungan, nyeri otot, ruam kulit, nyeri tulang-tulang katanya. Nah itu sensasi-sensasi daripada corona katanya. Sementara waktu itu saya juga ngalamin seperti itu sensasinya ya. Apalagi nyeri tulang itu setiap sendinya, setiap tulangnya itu nggak enak ya, nggak nyaman. Jadi ruas-ruas jari-jari ini itu kalau dipegang gini itu ya kayak macam ngilu, dan itu semuanya waktu itu ya. Dari mulai tangan, kemudian ruas-ruas kaki, kemudian lutut gitu ya. Nah itu saya alami ya. Kalau misalkan Anda pengen tahu kebenarannya informasi saya waktu itu ngalamin seperti itu, tengok deh bukan rumah sakit ya, puskesmas dulu ya. Tengok deh di puskesmas. Saya itu banyak mengeluh waktu itu ke pihak puskesmas, dan pihak puskesmas pun mencatatnya. Mungkin sampai saat ini masih ada datanya di puskesmas. Di puskesmas Cibabat Cimahi ya. Silakan cek di sana. Saya mengeluh dan keluhan saya itu ditulis sama dokter, dan biasanya yang namanya puskesmas pasti punya data sampai sekarang. Tengok deh, cek di sana ya, kalau misalkan kalian tidak percaya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi nyeri tulang itu nyeri tulang-tulang saya rasakan waktu itu. Tetapi kalau misalkan kalian tidak merasakan, yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis kemudian tidak merasakan, ya syukur alhamdulillah ya, karena memang macam-macam sensasi asam lambung itu tidak semua orang sama. Mungkin Anda belum parah, atau ada juga yang sudah parah tetapi tidak merasakannya, karena sekali lagi saya bilang ya, setiap sensasi asam lambung GERD ansetis psikosomatis bagi setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Kadang ada yang komplit, kadang ada yang tidak. Mungkin bagi saya itu komplit waktu itu, karena saya itu sudah parah-parahnya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Padahal untuk sensasi asam lambung sama corona itu sebetulnya lebih banyak di asam lambung ya. Kalau saya lihat di keterangan seperti ini, itu ulu hati sakit ya, itu tidak ada di sensasi atau gejala COVID-19 atau corona. Itu di sini tidak dikatakan ulu hati sakit atau perut kembung ya. Padahal untuk asam lambung dan ansetis psikosomatis itu sensasinya lebih banyak sebetulnya ya, lebih banyak. Ini saya akan ceritakan ya, ulu hati sakit ya ketika itu, kemudian kembung, kesemutan kayak orang kena serangan jantung gitu ya. Tetapi itu juga saya dapat informasinya hanya di media saja. Tetapi untuk penyakit jantung saya belum pernah mengalami, karena ya belum pernah mengalami saja gitu ya. Tetapi banyak orang yang mengatakan kalau kesemutan itu katanya tanda-tanda
penyakit jantung. Padahal saya waktu itu mengalami kesemutan, seluruh tubuh saya itu mengalami kesemutan ya. Dari telapak kaki sampai ujung kepala itu kesemutan, gemeteran aja kayak macam semuter gitu ya. Dan ketika dicek ke jantung ya, ke bagian jantung saya di EKG, ternyata jantungnya sehat-sehat saja. Nah itu teman-teman ya. Dan setelah saya pelajari ternyata memang gemeteran itu karena rasa cemas kita yang berlebih ya. Rasa cemas yang berlebih, kemudian imun kita ngedrop atau turun, kekurangan atau kebutuhan gizi tidak seimbang buat tubuh. Nah itu bisa seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian pandangan buram ya. Nah ini di sensasi corona tidak ada ya. Saya baca-baca di sensasi corona atau di sensasi COVID-19 atau tanda-tanda COVID-19 itu mata buram tidak ada. Tetapi kalau di asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu mata buram itu sangat dominan sekali, dan saya mengalaminya sangat lama sekali gitu ya. Jadi mata buram itu karena memang bisa saja gitu ya, aliran darah kurang lancar gitu, atau kekurangan vitamin untuk bagian mata itu belum terpenuhi gitu ya, atau bisa saja karena kita itu banyak nonton HP terus ya. Karena orang yang terkena asam lambung dan ansetis psikosomatis itu tenangnya nonton video seperti ini dan keseringan gitu ya, akhirnya entah itu terlalu banyak sinar yang masuk atau mungkin terlalu banyak diam diri, akhirnya darahnya kurang lancar ya, akhirnya matanya jadi buram. Nah seperti itu teman-teman ya gitu. Kemudian sering lupa atau menjadi pelupa. Kalau nggak salah saya udah ceritain ya masalah lupa itu di video saya yang sebelumnya, kalau nggak salah sudah saya ceritain. Jadi waktu itu memang saya menjadi pelupa ya. Dulu pernah ada kejadian di rumah saya itu mati lampu aliran lah, seperti biasa ya, dapat giliran mati gitu ya. Saya mau beli lilin waktu itu ke warung, ternyata lilinnya itu sudah habis, sama tetangga dibelilah gitu ya, jadi saling rebutan itu untuk lilin. Nah akhirnya saya punya inisiatif, saya akan membuat penerangan itu pakai minyak kelapa, pakai kapas. Minyak kelapanya ada, cuman kapasnya tidak ada. Akhirnya saya mau beli kapas ke warung. Nah sampai di warung saya ditanya sama punya warung, mau beli apa pak, katanya gitu. Akhirnya saya bingung ya waktu itu. Saya bingung, saya berpikir saya ini mau beli apa ya gitu. Saya dari rumah ke warung itu pasti ada yang mau dibeli, cuman saya lupa mau dibelinya beli apa gitu ya. Dan ternyata pelupa saya ketika saya pelajari, ternyata memang itu karena kita selalu berpikir banyak sekali gitu ya. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit bahaya, jangan-jangan ke depannya saya bagaimana, tentang bla bla bla, wah pokoknya banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi waktu itu pelupaannya saya menjadi pelupanya itu karena memang terlalu banyak berpikir tentang penyakit dan sensasi. Nah itu gitu ya, akhirnya kita menjadi stres sendiri ya, stres gitu ya. Jadi sering berpikir, jadi hal-hal yang lain itu kurang diingat. Nah, jadi padahal itu jaraknya dari rumah saya ke warung itu cukup dekat ya, paling juga sekitar 50 meter lah, 50 meter. Sebetulnya itu dekat gitu ya, tetapi ketika saya mau pergi ke warung itu, di rumah itu saya tujuannya mau beli kapas, tetapi pas keluar dari rumah, keluar dari pintu, ketika saya melakukan perjalanan, otak saya itu, pikiran saya itu melayang-layangnya itu ke penyakit, ke sensasi, ke penyakit, ke sensasi. Nah itu teman-teman ya. Jadi pas ketika datang ke warung, akhirnya saya lupa apa yang mau saya beli. Akhirnya saya pulang lagi waktu itu ke rumah, saya tanyain lagi ke istri, aduh barusan saya tuh mau beli apa ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian istri pun mengingatkan, mau beli kapas, mau bikin penerangan katanya. Seperti itu. Akhirnya saya tersenyum sendiri. Akhirnya kemudian saya datang lagi ke warung, saya bilang, Bu, saya mau beli kapas, saya bilang. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu pelupa saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tentang corona atau asam lambung, kalian jangan mudah percaya informasi-informasi yang beredar. Positif dan tidaknya bukan dari informasi, bukan dari pendengaran kalian, bukan informasi dari tetangga,
bukan informasi dari teman-teman ya. Cek saja dahulu ya. Kalau seandainya kalian positif, ya sudah positif, lakukan saja penanganannya gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak, alhamdulillah, ya sudah gitu ya. Nah itu, jadi jangan mengandalkan informasi. Kalau misalkan kalian sekarang sedang mengalami indera perasa kalian tidak normal atau tidak tercium gitu ya, bau-bauan atau wangi-wangian, kalian jangan cepat menyimpulkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tekankan lagi, saya juga dulu mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan penciuman saya waktu itu hilang ya. Saya tahunya penciuman hilang itu seperti apa karena waktu terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya juga mengalami flu, mengalami pilek. Kemudian yang saya pikirkan waktu itu tentang penyakit pilek, kalau seandainya saya kasih obat hirup yang semacam kayak Vicks ya, kayak gitu, ketika dicium gitu kan biasanya suka sembuh gitu ya. Nah waktu itu saya mencoba, ternyata tidak tercium, Vicks itu tidak tercium, padahal Vicks itu menyengat ya. Saya hirup ternyata tidak tercium ya, baunya atau wanginya tidak tercium. Akhirnya saya bilang ke istri, waduh ini habis, saya bilang gitu ya, ini habis kayaknya, saya bilang gitu. Dan istri saya juga bilang, habis gimana itu kok baru beli katanya gitu, tetapi ini udah nggak kecium, saya bilang tuh gitu ya. Akhirnya saya taruh, kemudian saya ambil kayu putih waktu itu ya, saya ambil kayu putih, kemudian saya buka, saya cium juga, ternyata tidak tercium juga gitu ya. Nah itu, jadi waktu itu saya mengalaminya seperti itu. Jadi cuman waktu itu belum ada corona, jadi saya berpikir begini, waduh ini jangan-jangan pilek saya sudah parah gitu. Nah itu, jadi saya berpikirnya ke arah sana, karena memang untuk berpikir tentang corona itu karena corona belum ada waktu itu ya. Nah itu, jadi kemudian untuk indera perasa, baik itu makanan, bayangkan saja kalau misalkan garam rasanya sangat asin ya, asin sekali. Tetapi waktu itu karena istri saya itu tidak ada ya, istri saya sedang berada di luar. Kemudian saya mencoba makan tahu. Kemudian karena saya itu waktu itu pengen ada rasanya, saya mencuri waktu itu ya, mencuri ke istri. Padahal waktu itu saya untuk garam saya hindari dulu, waktu terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis saya hindari dulu. Cuman waktu makannya itu nggak ada rasa, makanya saya nyuri ke istri itu, saya pakai garam gitu ya. Saya cicipin, ternyata tidak ada rasanya ya, garam itu tidak ada rasanya. Kemudian saya tambahin lagi sedikit lagi gitu ya, yang penting ada rasanya, saya tambahin lagi, ternyata masih ada, dan makan saya itu tidak enak waktu itu ya. Kemudian saya tambahin lagi sedikit lagi, saya pengennya itu makan enak waktu itu ya. Saya cobain lagi, ternyata masih tidak juga terasa garamnya gitu ya. Akhirnya saya hentikan, waktu itu saya makan sayur tahunya. Ya sebentar Bu, kucing paling gak. Nah waktu itu saya tidak habis ya, makan sayur tahunya saya tidak habis. Kemudian baru istri datang. Istri saya bertanya sama saya, ya udah makan katanya. Udah, sama apa? Sama sayur tahu. Nah kebetulan waktu itu istri saya capek dan belum sempat masak, dan dia juga lapar. Dia makan tahu ya. Pas ketika dia makan, dia ludahin, ini pasti pakai garam, kok asin begini katanya. Nah itu, saya taunya indera perasa saya hilang itu di situ gitu ya. Jadi kalau mengulang tentang indera perasa hilang tentang corona, waktu itu saya ngalamin seperti itu. Saya taunya indera perasa saya hilang itu seperti itu kejadiannya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mencicipi tidak ada rasanya, beda dengan istri saya sampai diludahkan gitu ya teman-teman, sampai dimuntahkan ya. Ini kok asin banget katanya, pakai garam ya katanya gitu. Saya bilang enggak, sok aja, sama saya tuh rasain. Dirasain gimana, ini sudah saya rasain katanya, asin katanya gitu. Saya sempat bingung waktu itu. Oh berarti tadi itu garamnya sudah kebanyakan, saya bilang gitu, saya pikir gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian mempunyai demam tinggi, kemudian kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, kemudian batuk, pilek, sering kelelahan gitu ya,
lemas gitu, kehilangan selera makan, sakit kepala, diare, kebingungan, nyeri otot, ruam kulit, jangan kalian mudah menyimpulkan bahwa kalian itu terkena COVID-19 gitu ya. Jadi tanda-tanda seperti itu bisa saja kalian itu kalau misalnya sudah divonis asam lambung GERD unsensitif psikosomatis, ya sudah memang rasanya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk mendiagnosa COVID-19 dan bukan informasi seperti itu ya, bukan tanda-tanda seperti itu, tetapi harus melakukan pengecekan dulu ya. Dan yang berhak melakukan pengecekan itu adalah dokter, yang bisa menentukan kalian positif dan tidaknya itu dokter. Nah itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, biar videonya tidak panjang lebar, ini sudah 30 menit lebih ya, biar videonya tidak panjang lebar, jadi dimohon kalian pelajari saja gitu ya tentang asam lambung GERD unsensitif psikosomatis, dan rasakan saja setiap sensasinya seperti apa biar kalian paham gitu ya, biar kalian tidak cemas, biar kalian tidak was-was gitu ya. Terkena virus corona, terkena asam lambung GERD unsensitif psikosomatis, kuncinya sama gitu ya. Mulai sekarang hiduplah yang sehat, cara-cara hidup sehat jalani gitu ya. Pola hidup kalian yang sehat, carani pola-pola makan yang sehat kalian harus jalani gitu ya. Dari mulai sekarang, apalagi sekarang sedang musim COVID-19 gitu ya, pola makan kalian harus dirubah, pola makan kalian harus sehat, jangan mengandalkan hobi gitu teman-teman ya, karena hobi itu belum tentu baik ya. Lihat dulu nilai gizinya, nilai manfaatnya buat tubuh kita. Kalau seandainya bermanfaat, kalau seandainya nilai gizinya tinggi untuk kebutuhan atau keseimbangan tubuh kita, ya makan saja. Tetapi kalau untuk hobi, kalau misalnya dilihat ini hobi saya itu ya, senang saya makan gini, tetapi ini tidak menyehatkan, ya sudah jangan ya, hentikan saja gitu ya teman-teman ya. Catatan sekali lagi, untuk minum ya, terkena asam lambung ataupun terkena corona, kalian jangan lupa ya, minum minimal 8 gelas dalam sehari, itu minimal ya. Kenapa saya katakan 8 gelas dalam sehari? Sebetulnya 8 gelas dalam sehari itu bukan ukuran, bukan patokan ya. Jadi minum itu disesuaikan dengan berat badan tubuh kita gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Cuman karena tubuh kita itu berbeda-beda ya, biar kalian tidak bingung, ya sudah 8 gelas saja ya. 8 gelas minimal gitu ya. Efek sampingnya seperti apa? Yang saya rasakan ada efek sampingnya. Efek sampingnya jadi sering buang air kecil, tapi tidak apa-apa. Minimal itu buat mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Karena mendetok racun itu yang saya rasakan itu dengan BAB, dengan buang air kecil, dan dengan berkeringat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Titip sekali lagi buat para penderita asam lambung GERD unsensitif psikosomatis. Kalian jangan cemas ketika sedang mengalami indera penciuman kalian hilang gitu ya, karena memang asam lambung GERD unsensitif psikosomatis itu sensasinya ada seperti itu, dan saya sudah merasakannya di 2019 di awal-awal bulan Agustus saya merasakan seperti itu. Oke teman-teman, nanti saya akan share lagi video selanjutnya tentang hal-hal yang lainnya yang mengenai tentang seputaran asam lambung GERD unsensitif psikosomatis. Semoga saja video saya menjadi bermanfaat buat kalian. Semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar buat kalian, sehingga kalian itu menjadi lebih baik. Dan bagi yang kalian yang sedang masih mengalami asam lambung GERD unsensitif psikosomatis, saya doakan biar cepat sembuh, biar kalian kembali lagi seperti dulu ya. Baik imunnya, baik cerianya, baik tenaganya, baik suasana hatinya, baik pemikirannya. Semoga saja cepat sembuh, semoga saja cepat kembali seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.